جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Taib jemaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan hadis ke-8 dari pembahasan Al-Arba'in An-Nawawiyah melalui kitab Mukhtasar Jami' Al-Ulum wal Hikam. Hadis ke-8 yaitu tentang kehormatan seorang muslim. Hormat itu dari bahasa Arab. Kosakata hormat dari bahasa Arab dengan lafal hurmah. Hurmah di Indonesia kan menjadi hormat. Dan sebagian menafsirkan hormat itu di-Englishkan menjadi respect. Walaupun respect dengan hormat itu ada perbedaan. Ya. Dan hormat atau hormat dan hurmah melazimkan adanya penjagaan agar tidak dilanggar. Kaitannya dengan haram. Jadi ketika kita menghormati sesuatu, maka ada sesuatu yang kita jaga agar tidak terlanggar hal tersebut. Ya, agar tidak terlanggar hal tersebut. Di bahasa Arab juga ada namanya ihtiram. Ihtiram itu menghormati dan sopan santun. Kesopanan itu melazimkan kita menjaga hal-hal terhadap orang yang kita sopan padanya. Menjaga sikap agar tidak membuatnya kecewa atau tersinggung dan selainnya. Maka kehormatan seorang muslim yaitu hal-hal yang mesti dijaga agar tidak dilanggar terhadap muslim yang kita hormati itu. Dari Ibnu Umar kita mulai di hadis radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakah." Aku diperintahkan untuk uqatilan nas, memerangi manusia. Ingat, memerangi bukan membunuh, enggak mesti membunuh. Kadang memerangi ada sisi kadang membunuh, tapi tidak mesti. Memerangi sesuatu itu tidak melazimkan membunuhnya, tidak. Aku diperintahkan untuk membunuh, Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang hatta hingga mereka melakukan 3 hal berikut, yaitu yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka mengucapkan atau bersaksi 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah.
Yang kedua, wa yuqimus shalah, sampai mereka mendirikan salat, wa yutuz zakah, sampai mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Jika mereka melakukan hal tersebut, yaitu 3 tadi, maka berarti mereka telah melindungi jiwa dan harta mereka dariku, yaitu darah dan harta dijaga dari perampasan, dari pengambilan. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ini menunjukkan harta dan darah manusia muslim itu terhormat, dijaga, dilindungi, dan haram untuk diambil. Namun ada pengecualian, yaitu kecuali dengan hak Islam, kecuali jika memang dalam syariat mesti ada pengambilan terhadapnya atau mesti ada pengorbanan terhadapnya. Contoh untuk dima, pada asalnya darah muslim haram. Di sini bukan haram dikonsumsi, itu jelas, tapi haram di sini haram untuk ditumpahkan. Baik darah di sini maknanya adalah pembunuhan terhadapnya, atau darah di sini maknanya adalah melukainya. Itu hukum asalnya haram terhadap muslim. Kita enggak sedang bicara tentang orang luar muslim. Namun dalam beberapa konteks yang merupakan hak Islam dan syariat, maka perlu untuk ditumpahkan atau dalam konteks pencelakaan. Seperti hukum qisas. Maka ini termasuk hak Allah Azza wa Jalla. Qisas itu termasuk hak syariat juga, hak Islam. Begitu pula dengan peperangan, mengajak perang yang syar'i, itu bisa tertumpah darahnya kemungkinan. Tadi itu qisas, dan juga termasuk hak Islam selain qisas, yaitu hukum rajam. Ini akan keluar darahnya dan bahkan sampai mati. Begitu juga tertumpah darahnya walaupun tidak sampai mati, yaitu hukum had untuk sariqah, pencurian, tertumpah darahnya, namun ini hak Islam, ada hukumnya dalam Islam. Maka pengecualian ini ada syariatnya. Tertumpah itu darahnya, tertumpah. Ada yang meninggal sampai mati, ya seperti rajam dan qisas karena membunuh orang. Ada pula yang tidak sampai mati, seperti apa? Seperti potong tangan atau qisas, namun bukan termasuk pembunuhan, melainkan hal lain, mencederai atau mencelakai dengan sengaja. Itu masalah darah. Kemudian masalah amwal. Masalah amwal itu harta. Maka harta, hukum asal harta muslim haram untuk kita ambil, kecuali dengan hak Islam. Seperti apa? Yang wajib tentu zakat, diambil hartanya. Karena zakat, harta zakat itu adalah aqdharin nas atau aqdhari amwalin nas, kotoran-kotoran harta manusia. Maka diambil untuk diserahkan kepada mustahiq. Itu satu zakat. Kemudian bisa juga termasuk pemaksaan pengambilan harta muslim yang berhak dalam Islam, yaitu ketika orang yang berhutang dia mampu membayar dan dia menunggak, tidak mau membayar, maka hakim atau penguasa diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk mengambil aset atau harta yang senominal atau setakar sesuai dengan hutangnya yang tidak mau dia bayar. Itu bisa, ya. Jadi zakat, kemudian pelunasan hutang, itu hak dalam syariat
yang harus ditunaikan terutama oleh pemerintah untuk menyeru manusia menujunya. Nah, ketika seseorang tidak punya kasus tentang harta, tidak punya kasus tentang darah, maka khalas, mereka terjaga, tidak dirampas, tidak diambil, dan dilindungi harta, properti dan juga darah mereka. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan amal perbuatan mereka terserah pada Allah nanti bagaimana. Baik, di sini jemaah sekalian, ada dua hukum asal dalam bersikap. Ada dua hukum asal muslim dalam bersikap. Yang pertama, asalnya muslim bersikap kepada orang kafir adalah qital, memusuhi. Asalnya muslim bersikap kepada orang kafir itu adalah qital, memusuhi. Dan memusuhi ini dalam rangka beragama. Artinya bukan memusuhi dalam bermuamalah. Kalau misalnya kita bersikap dalam artian bermuamalah, bertetangga, maka orang-orang non-muslim yang mereka tidak mencederai agama kita sama sekali, mereka mendapatkan hak yang sama seperti tetangga muslim. Yaitu kita jaga hak kenyamanan mereka, bahkan masalah harga diri mereka pun kita jaga. Dalam rangka syiar agama Islam dengan akhlak mulia. Ini dalam rangka muamalah, interaksi sosial. Dalam interaksi sosial maka ini normal selama mereka tidak bermacam-macam dengan agama kita. Adapun dalam masalah beragama, maka asalnya kita memerangi keagamaan mereka. Konsekuensinya adalah kita tidak sama sekali mendukung propaganda agama mereka dan ikutan-ikutannya. Ya. Dari propaganda atau dari perayaan agama mereka atau dari karakteristik keagamaan mereka, kita tidak ikuti. Bahkan kita menentangnya dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik, yaitu tidak keluar dari koridor syariat Islam dan tidak menzalimi mereka. Misal ketika kita melihat misal seseorang dari mereka memakai topi Sinterklas dan itu merupakan syiar agama mereka. Kemudian kita dan anak kita melihat, maka di antara bentuk permusuhan kita terhadapnya adalah kita mengingkari secara kalbu, tidak berazam mengikuti hal seperti itu, dan kita memberikan nasihat kepada anak kita bahwasanya itu adalah syiar orang kafir dan haram untuk kita ikuti. Dan juga kita membenci itu semua. Maka ini termasuk apa? Qital, memusuhi. Ya. Dan memang tidak boleh dalam negara Islam orang-orang yang kafir kepada Allah mereka mensyiarkan secara zahir perayaan dan keagamaan mereka. Mereka silahkan beribadah di rumah-rumah ibadah mereka atau rumah mereka, namun mereka dilarang untuk menzahirkan semua itu di depan kaum muslimin. Namun itu memang di negeri Islam atau negeri muslimin yang diterapkan undang-undang syariat dan juga diterapkan jizyah, yaitu upeti pembayaran oleh mereka non-muslim untuk jaminan keamanan dan kenyamanan kehidupan bernegara, bersosial. Adapun kalau di Indonesia kan tidak ada upeti khusus yang dianggarkan oleh orang-orang non-muslim kepada pemerintah muslim, kaum muslimin. Makanya tidak bisa untuk menerapkan ini, tidak mungkin. Ya, yaitu mengharuskan orang-orang kafir untuk ibadah khusus di tempat ibadah mereka, itu tidak bisa. Melarang orang-orang kafir menzahirkan syiar mereka, tidak bisa di negeri ini. Iya, tidak bisa. Namun semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapapun pemimpin kaum muslimin di tanah air dan negeri kaum muslimin agar mulai melihat ke syariat Allah Azza wa Jalla. Akan ada waktunya nanti insyaallah. Jadi kaidah pertama, hukum asal sikap seorang muslim dalam keagamaan terhadap orang kafir adalah qital, yaitu memusuhi keagamaan mereka. Adapun dalam masalah muamalah, maka berlaku normalnya kita berinteraksi sosial. Taib. Berangkat dari hukum ini, apakah boleh seseorang dia ketika punya perusahaan mencari karyawan
Namun di antara kriteria kualifikasinya adalah karyawan ini harus muslim. Boleh atau tidak? Jelas boleh, nggak masalah. Pun begitu dengan mereka sebenarnya. Kalau mereka seorang yang mereka punya perusahaan, punya warung, ya, maksudnya apa ya? Bukan warung. Ya, warung makan, restoran, kemudian mensyaratkan pegawainya Nasrani, yaitu terserah mereka. Selama pemerintah nggak melarang, itu urusan mereka. Ya, selama pemerintah tidak melarang itu, dan kedua, selama mereka tidak menzahirkan kekufuran mereka, baik kekufuran dari segi akidah, atribut, ataupun dari segi makanan tersebut. Atribut bisa masuk ke dalamnya apa? Pakaian, sengaja memperlihatkan bahwa besarnya mereka berbangga dengan Nasrani mereka misalnya. Atau dari segi makan mereka menzahirkan keharaman seperti restoran daging babi. Jelas-jelas maka ini nyari ribut kalau di negara mayoritas muslim. Ya, kemarin kan ada ribut sekitar setahun lalu tentang rendang apa ya? Babi ya. Rendang babi. Ya, ribut. Dan ini kenapa? Karena saudara kita Muslimun Padang, mereka pada asalnya tidak terima gitu loh dalam pembabian rendang yang merupakan karakteristik dan ciri khas asli itu masakan dari daerah Sumatera Barat. Ini sebenarnya berawal bukan dari berangkat dari kecemburuan ras, bukan. Tapi karena kita tahu saudara-saudara kita di Sumatera Barat mereka memiliki keislaman yang adapun kesolehan itu masing-masing, keislaman dan kecintaan kepada agama Islam ini yang cukup kuat. Ya, mana kita hampir tidak pernah mendapatkan, atau mungkin saya belum pernah mendapatkan orang Padang Nasrani. Allah alam ya, kita nggak tahu ya. Tapi saya pribadi dan bapak-bapak mungkin belum pernah mendapatkan itu. Ini menunjukkan kekuatan mereka bukan dalam masalah fanatisme ras, tetapi kekuatan mereka dalam kecintaan kepada agama ini. Walaupun kita nggak mengatakan bahwa orang-orang Sumatera Barat itu sempurna dalam menjalankan syariat, ya banyak juga salahnya. Tetapi itu hal lain, melainkan berangkat dari makanan asal mereka. Walaupun sebenarnya produk budaya itu, ini suatu kaidah dalam kebudayaan, produk budaya itu tidak ada yang murni sebenarnya. Ya. Hatta rendang sekalipun, ya itu karakteristik. Tetapi kalau dibilang murni asli Padang, berasal origin dari Padang, belum tentu boleh. Jadi orang Padang itu terinspirasi dari rempah atau makanan lain gitu. Jadi namanya budaya itu sebenarnya hasil dari percampur adukan budaya juga gitu. Ala kulli hal, ketika memang itu menyulut emosi sebagian dari kaum muslimin, maka sebenarnya ini adalah penabuhan genderang perang. Kecuali kalau mereka mengklarifikasi dan minta maaf. Tapi berkali-kali sebagian orang Nasrani itu di negeri yang kaum mayoritasnya muslimun itu seperti cari masalah. Ya. Namun seorang muslim atau kaum muslimun harus bersikap proporsional. Jangan bersikap radikal dan berlebihan. Karena bagaimana berlebihan itu tidak baik. Tayyib. Jadi asal hukum keagamaan terhadap selain muslim, kita perangi keagamaan mereka. Itu pertama. Kedua, kaidah kedua, adapun asal hukum seorang muslim terhadap muslim lainnya, baik dari keagamaan maupun dari muamalah interaksi sosial adalah apa? Asal hukumnya apa? Asal hukumnya saling menjaga, bukan memerangi. Haram memerangi seorang muslim, itu hukum asalnya. Kecuali jika orang muslim tersebut melanggar hak Islam, maka kita lebih memihak kepada Islam dan kebenaran. Maka kita perangi keagamaan dia. Ya. Kita perangi keagamaan dia, yaitu dengan kita amar ma'ruf nahi munkar dan mencegahnya dari berbuat keburukan seperti itu atau mencegah orang-orang dari mengikutinya. Taib. Kemudian syarah hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asamu minni dima'ahum wa amwalahum."
berarti mereka telah melindungi jiwa dan harta mereka dariku. Ini menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerangi manusia agar manusia itu menyatakan la ilaha illallah. Dan ini kapan? Ini syarat ini kapan terjadi? Setelah beliau berhijrah ke Madinah, karena sudah mendapatkan power, ya, sudah mendapatkan kekuatan. Dan di antara yang diketahui secara mendasar adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima dari setiap orang yang datang kepada beliau dengan maksud untuk masuk Islam hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Dan dengan itu orang tersebut telah melindungi darahnya dan menjadikan dia sebagai seorang muslim. Artinya, kalau kita melihat orang bersyahadat, maka kelas kita vonis dia sebagai muslim. Dan di negeri yang mayoritas muslim, ketika kita melihat orang zahirnya muslim atau zahirnya berpakaian seperti umumnya muslimun, maka kita nilai dia sebagai seorang muslim. Itu kalau di negeri atau daerah yang mayoritasnya muslim. Seperti dia memakai kesongkok misalnya, memakai peci yang biasa orang muslim pakai, maka zahirnya dia muslim. Dia memakai sarung, maka zahirnya muslim. Terserah. Kalau ternyata dia kuburiyun, pemuja kubur, itu urusan dia, karena kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Dan kita nggak harus mengorek-ngorek hal itu. Repot kalau misalnya antum ketemu saudara, ketemu orang ya di bis, berdua duduk berdua di bis. Kemudian dia pakai sarung, pakai songkok. Kemudian nih ciri-ciri kuburiyun nih ya. Sisi pemuja kubur nih. Yang nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh menstigmakan seperti asalnya muslim adalah terjaga kehormatannya. Awalnya kita nggak perlu mengorek seperti atau memvonis atau mengira seperti itu. Ya. Kecuali kalau dia memang menzahirkan itu gitu loh. Jadi kalau dia memang menzahirkan itu, seperti dia memperlihatkan jimat-jimatnya, dan nah ini baru kita wah ini nggak benar nih, walaupun dia muslim tapi ada banyak kesalahan dalam masalah akidah. Ya. Itu asalnya begitu. Jadi ketika kita melihat, dan dalam hadis juga ketika engkau melihat seseorang bolak-balik ke masjid, ketahuilah dia seorang mukmin, muslim. Terlepas dari apa yang dia lakukan dari tarekat-tarekat yang mungkin menyimpang, itu belum kita ketahui mungkin. Maka dia muslim. Siapapun itu. Ketika dia muslim, maka ada hak-hak yang harus kita tunaikan terhadapnya. Kalau misalnya dia salam, wajib kita jawab. Ajaibnya sebagian dari orang pengajian yang mutasyaddid, ekstremis ngaji tapi ekstrim. Ekstrimnya itu ke sesama muslim, terutama ke sesama orang yang sama-sama jenggotan, tapi ke orang fasik atau ahli bid'ah atau bahkan kafir itu longgar dengan alasan macam-macam lah. Misal ketika melihat kita ngaji di as-safa, kita salam, nggak dijawab sama dia. Kenapa? Karena dia tahu kita ngaji di as-safa dengan alasan ini memakan dana dari mana gitu. Ada apa urusan antum dengan itu? Apakah orang yang kemudian mengaji di as-safa misalnya, ketika misal as-safa dapat dana dari negeri atau golongan kaum muslimin yang tidak mereka restui gitu misal, apakah itu akan membuat antum repot tertahan rezeki antum dengan kenyataan ini? Hanya dengan menjawab salam saja antum mengiritkan kalimat, bahkan menafikan jawaban salam. Maka di mana di sini ittiba' sunnahnya? Ketika seorang salam pada kita, kita itu nggak perlu lagi mengorek dia itu dari yayasan mana, ngaji di mana. Hatta zahirnya seolah-olah bukan orang muslim, tapi karena dia salam dan itu adalah salah satu syiar muslim, kita jawab waalaikumsalam. Kecuali kalau kita tahu dia orang Nasrani yang salam sama kita. Syuf, lihat
Nabi SAW melarang kita la tabda'us salama ala al-kafir. Atau kama qala Nabi SAW, jangan engkau mendahulukan salam terhadap orang kafir, enggak boleh. Tapi kalau orang kafir salam terhadapmu, assalamualaikum misalnya, maka jawabannya apa? Waalaikum, selesai. Waalaikum. Ini salam orang kafir saja. Kalau salam ke orang muslim, maka orang muslimnya diperintahkan oleh Rasulullah SAW jawabnya cukup waalaikum. Ada respon enggak? Ada respon. Lah ini hanya karena ngaji di As-Sofa, atau bahkan salah satu ustadz yang ngisi pengajian di As-Sofa, atau orang As-Sofanya sekalipun, terus assalamualaikum, enggak dijawab, padahal seragamnya sama, jenggotnya juga serupa, cingkrangannya serupa, namun enggak mau jawab salam dengan alasan ini orang As-Sofa nih, dapat suntikan dana dari mana gitu. Seolah-olah jadi iblis kalau misalnya dapat suntikan dana dari mana tuh suatu tempat. Makanya seperti ini menjadikan kehormatan seorang muslim itu lebih rendah daripada orang kafir sebenarnya. Lah orang kafir aja kalau misalnya nyapa kita dengan salam, kita jawab waalaikum. Lah ini kita nyapa dia dengan assalamualaikum, sama-sama muslim, sama-sama pengen menuju ke sunnah misalnya, kemudian dijawab apa? Dijawab nggak ada jawaban, baik dengan lisan maupun kalbu nggak ada, bahkan kalbunya ngedumel mungkin. Seolah-olah sebagian muslim itu seperti ifrit yang kita harus berta'awudz darinya. Makanya seperti ini tidak menunaikan hak muslim, artinya tidak menjaga hak muslim. Dan dia berdosa nggak? Berdosa, ikhwan, berdosa. Ajaibnya melakukan ini adalah orang-orang belajar akidah juga, tauhid juga, belajar sunnah juga. Yes, semoga Allah Ta'ala berhidayah pada kita dan mereka, dan juga semoga Allah Ta'ala lindungi kita dari sikap khulu, dari sikap yang salah dan manhaj yang menyimpang. Ya. Maka ketika kita tahu dia seorang muslim, maka wajib bagi kita untuk menunaikan hak-hak muslim terhadapnya. Jika dia salam, maka jawab. Jika dia minta nasihat, maka nasihatilah. Begitu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingkari Usama bin Zaid. Kenapa? Karena Usama bin Zaid membunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ketika Usama bin Zaid mengangkat pedang kepada orang tersebut, sudah terpojok nih orang nih, maka orang itu dengan ketakutan mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasulullah mengingkari Usama bin Zaid dengan keras karena membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Apakah engkau membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, Usama? Marah besar Rasulullah SAW. Apakah Usama bin Zaid punya alasan untuk melakukan itu? Beliau punya alasan. Alasannya apa? Ya Rasulullah, dia itu ngomong la ilaha illallah karena takut, bukan karena tulus, karena takut dibunuh ya Rasulullah. Rasulullah merespon, apakah engkau sudah membelek dadanya? Tahu dari mana kau? Padahal sebenarnya konteks itu indikasinya kuat bahwasanya orang itu terpojok dan ketakutan sehingga asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau dipikir-pikir Rasulullah yang benar. Karena ketika seseorang ketakutan kemudian dia mengucapkan kalimat yang menunjukkan dia kembali ke Islam atau bergantung pada Allah, ini menunjukkan memang orang ini dalam hatinya ada keinginan untuk ke Islam. Yang benar Rasulullah jelas. Yang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diingkari Usama bin Zaid. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang sudah menampakkan la ilaha illallah secara zahir, maka cukup sebagai bukti bahwasanya dia muslim dan kita menunaikan hak keislaman dia. Dan bersama itu Nabi SAW tidak pernah mensyaratkan orang yang datang kepada beliau untuk tetap melaksanakan sholat dan membayar zakat. Artinya gini, kalau misal direfleksikan di sekarang, kita tanya jemaah sekalian kepada antum, kita tanya kepada antum semua dan pada diri kita, berapa banyak gak kaum muslimin yang tidak sholat? Yang bilang sedikit, mungkin dia tinggal di bawah tanah kali. Bukan banyak lagi,
khawatirnya lebih banyak yang tidak sholat dibandingkan yang sholat. Khawatirnya, bukan suudzon juga, karena memang realitanya kita lihat begitu. Di As-Saffah, masjid sebesar ini, maghrib 3 shaf. Ini bukan menjelekkan As-Saffah, bukan. 3 shaf. Sementara jalan lalu lalang, atau mungkin secara psikologis memang enaknya langsung lewat sih. Kalau di sini tuh enaknya tuh lewat aja gitu loh. Di sana juga ada masjid, padahal masih jauh, nunggu rawa bambu mana baru ada masjid. Ya. Hitung aja kuantitas motor di depan aja. Ketika kita sholat maghrib tadi sekitar 10 menit atau 15 menit, berapa banyak motor yang lewat? Motor aja. Motor muslim yang lewat dibandingkan kuantitas orang sholat yang lebih banyak motor. Ya. Ustaz, mungkin mereka sholat di rumah, Ustaz. Oke, antum husnudzonnya begitu. Ya, masya Allah, barakallahu fiik. Kenyataannya nggak sesuai dengan husnudzon kita seringkali. Sampai rumah itu jam berapa? Tuh kan, sampai rumah jam berapa? Capek. Dan kita lihat betapa banyak yang orang awam kalau udah capek istirahat dulu, nggak mau sholat dulu. Karena keringetan lah, capek lah, alasannya banyak. Belum mandi dulu lah. Tiba-tiba dekat waktu Isya. Salat maghrib enggak? Wallahu a'lam. Bahkan salat Isya apa enggak? Wallahu a'lam. Sangat banyak sekarang yang tidak sholat, baik bolong-bolong atau memang nggak pernah sholat. Banyak. Tapi kan kita nggak bisa mengetahui siapa-siapa yang bolong-bolong, siapa-siapa yang nggak pernah sholat. Walaupun sangat tampak sebenarnya indikasi orang yang memang nggak biasa sholat, gitu loh. Walaupun muslim, itu kerap kali di beberapa orang sangat tampak gitu loh. Ini orang nggak pernah ke masjid ini orang. Sehingga ketika ke masjid grogi dia. Maka untuk mengucapkan takbir Bismillah aja itu nggak mau dia, saking apa? Nggak biasanya sholat. Kok ada yang Allah hukum seperti itu? Alhamdulillah mitalik. Tetapi kan kita nggak bisa mengetahui ini orang nggak sholat sama sekali atau bolong-bolong. Nabi SAW tidak pernah mensyaratkan orang yang datang kepada beliau untuk tetap melaksanakan sholat dan bayar zakat. Artinya Nabi SAW melihat sahabat dari segi zahirnya saja. Adapun tahu dia sholat apa enggak, yang penting zahirnya muslim, maka khalas dianggap Islam tanpa kita mengoreknya. Begitu pula dengan sikap kita di jalanan dan di lapangan. Umumnya orang muslim di Indonesia ini, kecuali kalau lihat ada indikator dia bukan muslim, maka asalnya kita bertemu dengan orang di Indonesia asalnya itu muslim gitu loh. Kita husnudzon dia muslim, kecuali kalau dia klarifikasi saya bukan muslim. Antum tahu penyanyi cilik yang nyanyi lagu Jawa di hadapan presiden? Taib. Kemudian suatu ketika ada suatu acara lah sama Pak Kunci namanya. Kunci bahasa punya apa? Nah itu. Nah, diundang. Dan anak kecil ini juga yang penyanyi itu diundang dan deketan mereka. Gus Fulan ini dengan ini deketan. Kemudian Gus Fulan, ya, semoga Allah beri hidayah pada dia, itu ngajak si anak kecil ini, ayolah ngaji gitu loh. Maksudnya kamu tuh masih muda, harus pinter ngaji gitu loh. Karena kamu penyanyi, ngaji lah. Lah bingung anaknya, diem bingung. Loh kok diem aja gitu. Ya, kata anaknya dengan bahasa Jawa, ini susah ngejelasinnya kata dia. Akhirnya ada secari kertas dibaca bahwasanya anak tersebut si penyanyi itu non muslim. Tapi ketika penyanyi itu ketika diundang dengan Gus Fulan ini di pentas, penyanyi itu
pakai songkok dan pakai baju koko. Padahal dia Nasrani. Sekarang berapa banyak Nasrani, terutama orang-orang atasan yang pakai songkok? Untuk apa? Kamuflase. Seolah-olah membaur dengan orang-orang Islam. Taib, kalau misalnya kita menemukan secara random di jalanan orang pakai songkok, pakai batik rapi, kita hukumi dia sebagai apa? Muslim. Zahirnya gitu loh. Walaupun dia terus kemudian klarifikasi, oh maaf, saya bukan Muslim. Oh gitu, ya udah, mau diapain? Mau dibunuh? Ya enggak lah. Jadi ketika kita tahu di suatu daerah atau negeri pakaian itu biasanya dipakai oleh Muslim, maka khalas kita zahirnya menganggap dia Muslim. Baju koko ini kita sebut baju takwa. Ada baju koko, baju takwa, baju Muslim, ya kan? Busana Muslim. Semua itu kan ada asal usulnya. Busana Muslim karena ini biasa dipakai oleh orang Muslim. Baju takwa karena terinspirasi dari ayat Allah, wa libasut taqwa dzalika khair. Libasut taqwa, baju takwa itu lebih baik. Tapi maksud dari ayat di sini bukan baju koko, bukan. Maksudnya ayat ini pakaian ketakwaan, yaitu ketakwaan itu sendiri, bukan baju koko. Kemudian disebut juga ini baju koko. Kenapa baju koko? Karena ini asalnya budaya berbauran dari Cina. Ini Cina ini kita ini. Ya. Makanya disebut baju koko karena kokoh-kokoh dulu. Ya kayak beliau penampilannya ini. Pakai topi persis, ini persis disipitin sedikit Cina. Nah, makanya tadi kita bilang budaya itu walaupun diidentikan dengan Islam, pada asalnya sebenarnya hasil pembauran dari budaya lain. Gak ada yang murni 100%, gak ada. Sarung aja ini bukan khas Indonesia, ikhwan. Bohong kalau misalnya sarung itu asli dari Indonesia. Sebentar, ada asli dari Indonesia dan hanya khusus kaum muslimin. Antum gak tahu orang-orang Buddha atau Hindu ketika mereka ibadah mereka pakai sarung. Orang Bali pun punya sarung sendiri, walaupun cara pakai sarungnya beda sama kita. Tapi itu sarung kan, sarung. Walaupun sarung mereka lebih ke sarung batik, ya. Atau sarung Bali ada sendiri kotak-kotak, ya. Apakah sarung itu busana Muslim? Iya, busana Muslim karena biasa dikenakan oleh umumnya orang Muslim. Maka orang yang kita lihat pakai sarung dengan caranya umumnya orang Muslim, maka dia Muslim. Atau kalau kita tahu merek-merek ini biasanya orang Muslim pakai, maka zahirnya Muslim walaupun merek kita tahu merek. Sekarang ada nggak orang Buddha? Apa di Indonesia Buddha ya? Mereka pakai sarung atlas misalnya? Nggak ada pak, karena mereka punya merek sendiri. Nggak, bukan atlas mereknya. Wadimor misalnya. Ketika kita tahu ini orang pakai sarung, walaupun dia pakai ngeronda doang, ngeronda pak. Orang ngeronda pakai sarung gini loh, ya apa? Kayak kabayan gitu, ya kan? Terus kita tahu di mereknya Wadimor Muslim. Apakah kita hukumi dia Muslim karena kewadimuran? Bukan masalah mereknya sebenarnya, tapi di sini identik, yaitu yang beli sarung Wadimor dan pakai rata-rata Muslim. Dan kalau kita orang Nasrani, mereka nggak bisa pakai sarung dan agak asing orang Nasrani untuk pakai sarung dengan gaya kabayan gitu. Maka kita hukumi Muslim dia. Bukan dari indikasi ibadahnya, bukan, tapi dari apa yang dari mazhar pakaiannya. Begitu juga misalnya nih, dari kalimat yang zahirnya menunjukkan dia Islam. Misalnya pas jatuh dibilang astagfirullahaladzim, walaupun nggak pakai jilbab. Karena perempuan, kalau laki-laki nggak pakai jilbab, perempuan kepleset buka aurat dia, astagfirullahaladzim. Kita vonis apa? Muslim bukan? Zahirnya Muslim. Nggak usah kita bilang, ibu istighfar, ibu Muslim atau bukan? Ya repot kalau nanya gitu dulu, marah dia, apaan sih? Ya, zahirnya Muslim. Kecuali kalau dia ketika kita kasih, misal ada seorang ibu-ibu, kita kasih makanan, terus dibilang, wah makasih ya, puji Tuhan. Ayo apa tuh?
Puji Tuhan. Nasrani atau Muslim? Nasrani. Kalau antum bilang Muslim, berarti antum terpolos. Ya nggak ngerti, nggak terpolos. Puji Tuhan. Kok saya baru dengar itu ya? Puji Tuhan ya, Bu. Saya tahunya alhamdulillah. Enggak, kalau saya puji Tuhan. Oh gitu. Kita beda, Mas. Kayak gitu katanya. Ya. Muskilahnya sekarang kalau bersama orang Syiah. Itu, ya. Yang mana mereka juga berbaur, tapi mereka punya cara sholat yang lain. Ya, kalau saya cerita tentang ini nanti panjang ya. Al-muhim ketika itu zahirnya adalah seorang muslim, maka wajib kita untuk menjaga hak-haknya. Urusan dia entah di balik layar dia tidak sholat atau dia menyembah ini menyembah itu, kita kan nggak tahu, maka kita hukumi dia zahirnya muslim. Tapi sekiranya kita tahu bahwasanya dia tidak sholat sama sekali, kita tahu persis, entah karena kita satu rumah sama dia atau memang kita sering berkunjung dan kita tahu dia nggak pernah sholat sama sekali, maka karena kita tahu, kita tidak menganggap dia sebagai muslim, karena dia nggak pernah sholat. Ingat, bukan bolong-bolong, nggak pernah sholat. Nah, seorang istri yang tahu suaminya nggak pernah sholat, itu nggak boleh bersuamikan dengannya, harus pisah. Pisah di sini bukan cerai, tapi faskhul aqd, yaitu membubarkan akad nikah, karena nggak sah khalas. Kalau tahu suaminya nggak pernah sholat, ya begitu. Ketidakpernahan sholat itu melazimkan kekufuran, kufur khalas. Ya. Sebagaimana sabda Nabi di beberapa hadis yang mengindikasikan itu. Bagaimana kalau seorang yang kita anggap muslim kemudian dibilang astaga atau astaga naga? Enggak tahu kenapa pakai astaga, kenapa pakai astaga naga? Gimana? Hah? Istilah astaga atau astaga naga ini lebih common, lebih umum. Jadi kadang seorang muslim karena terpengaruh environment atau lingkungan itu juga bisa mengucapkannya. Jadi kita tidak langsung mengatakan dia kafir dengan itu, enggak. Karena ini orang muslim juga banyak yang mengucapkan itu karena jahilnya mereka. Cuman yang sangat buruk adalah ketika menyingkat astajib. Nah ini baru nih, kurang ajar ini namanya astajib. Kalau maksud dari dia mengatakan astajib itu mengejek, maka dia kafir. Karena dia mengejek astagfirullahaladzim, maka dia kafir. Kalau maksudnya mengejek itu tergantung niatannya. Tapi kalau itu memang efek dari pergaulan dan dia ngira itu nggak masalah, kita tetap menganggapnya muslim. Karena di sini kadang syubhat. Astajim singkat, bolehlah kita singkat astajim daripada panjang astagfirullahaladzim. Kenapa kamu gitu? Ya, orang yang lain aja bisa disingkat kok, masa astagfirullahaladzim nggak bisa disingkat? Emang apa yang disingkat? Contoh, assalamualaikum warweb. Iya, jazakallahu khaira, jazak. Barakallahu fik, ya, kemudian ya, misalnya SAW SAS Subhanahu wa ta'ala SWT, itu boleh disingkat, masa astagfirullahaladzim nggak boleh? Nah kan, makanya orang-orang yang membolehkan penyingkatan atau sebagian ustadz yang masalah menyingkatkan ini, suatu saat akan kena hujah seperti ini. Oh berarti boleh dong kita singkat astajim, walaupun dalam tulisan niatan kita kan nggak menyingkat, niatan kita dalam hati pengen astagfirullahaladzim, tapi kita singkat aja di astajim. Ayo kan? Makanya hati-hati. Kalau kita mengatakan itu nggak apa-apa, boleh assalamualaikum WRWB nggak masalah. Ya nanti suatu saat orang-orang awam akan berkreasi, Iya. Nah jadi kalau misalnya dia mengatakan astajim di sini, maksudnya istihza, bercanda, main-main, atau bahkan sampai memang level mengejek, maka keluar dari Islam. Tapi kalau astajim di sini karena memang pengaruh lingkungan, dengar dari orang, kok nggak apa-apa, ya udah dia melakukannya, maka ini hanyalah kebodohan dan wajib kita
kita ajarkan yang benar. Jangan astajim lah, itu kan kalimat bagus. Dia akan berkata itu WRWB disingkat. Bahkan kadang lebih parah disingkatnya. Assalamualaikum disingkat ASS. Karena disingkat askum. Ya itu kan tulisan. Oh enggak, bahkan ucapan juga banyak yang singkat. Contohnya banyak orang bilang Assalamualaikum. Assalamualaikum. Melek antum, Assalamualaikum. Karena Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum. Coba, kan banyak kan orang umum kayak gitu kan? Apakah kemudian wah antum Assalamualaikum jadi Assalamualaikum, antum ngejek agama, kafir antum? Ya enggak kan? Mereka kayak gitu enggak ngejek agama. Karena apa? Pengaruh lingkungan, kebiasaan. Assalamualaikum. Biasa Betawi kayak gitu tuh. Assalamualaikum. Ya kan? Assalamualaikum. Aslinya mana? Assalamualaikum suflan. Giliran kita pakai assalamualaikum dengan baik, sesuai dengan makhraj huruf, jadi ustadz kita langsung. Coba aja antum ke Alfamaret, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut orang-orang mau ngeruqyah nih kayaknya nih, mau ceramah nih kayaknya. Karena biasanya yang benar ngomongnya itu ustadz penuntut ilmu gitu. Orang-orang awam banyak kan rata-rata cara bicaranya salah. Bahkan assalamualaikum pun salah. Waalaikum. Bahkan hampir aja meleknya itu hilang, kumnya dong yang ada. Yang lebih fasih dan lebih khusyuk pengemis baru itu. Assalamualaikum. Giliran pengemis saja bener. Ya. Nah, tapi ini semua zahirnya muslim. Bahkan kadang orang tua kita, saudara kandung kita, ponakan, paman, bibi, itu kadang-kadang salam pun Assalamualaikum. Ya kita nasihati supaya jangan seperti itu. Dan itu tidak mengeluarkan mereka dari Islam sama sekali, karena tidak ada indikasi atau niatan untuk mengejek agama Allah dengannya. Tidak bermaksud itu. Bahkan Rasulullah kita lanjutkan insyaallah ba'da salat Isya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Di sini ada permasalahan, yaitu atau sebelumnya Nabi SAW menerima keislaman dari suatu kaum padahal mereka mensyaratkan tidak akan membayar zakat. Mereka bilang kami enggak mungkin mensyaratkan untuk tidak membayar zakat. Maka diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan, Jabir mengisahkan, ishtaratat Thaqifun ala Rasulillah SAW an la sadaqata alaihim wala jihad, wa anna Rasulullah SAW qala sayasaddaquna wa yujahidun. Suatu kabilah namanya Thaqif meminta syarat kepada Rasulullah SAW agar tidak ada kewajiban zakat dan jihad bagi mereka, dan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda mereka akan membayar zakat dan mereka juga akan berjihad. Artinya Rasulullah SAW menerima mereka sebagai muslim, namun ketika itu Rasulullah SAW meyakini bahwasanya orang-orang ini tetap akan membayar zakat dan akan berjihad. Ya. Adapun bagi kaum yang memang menafikan syariat zakat, menafikan syariat jihad, yaitu tidak percaya akan syariat Allah Azza wa Jalla, maka ini bisa tergolong sebagai orang kafir. Ini berbahaya. Imam Ahmad rahimahullah mengambil pendapat dari kesimpulan hadis-hadis ini, dan beliau berkata sah keislaman orang yang menuntut syarat rusak, syaratnya rusak, fasid, dan kemudian semua syarat-syarat Islam tetap wajib atasnya. Artinya seseorang ini karena jahil, maka mereka tidak menginginkan beberapa syarat Allah Azza wa Jalla, maka dimaafkan dan masih dianggap muslim. Namun kalau seseorang misal memang saya mau masuk Islam tapi saya tidak mau sholat, maka ini apakah tetap diterima Islamnya
maka dia tetap diterima Islamnya syahadat dulu. Taib, harus syahadat dulu. Kemudian setelah itu ajarkan pada dia salat. Kalau dia enggak mau setelah masuk Islam, dia enggak mau salat, enggak mau diajarin salat, maka kita katakan antum masih berada pada agama lampau antum. Karena salat ini harga yang tidak bisa ditawar. Ya, kalau salatnya saja tidak mau, maka apalagi dengan syariat berikutnya. Taib. Berkenaan dengan harta dan harga diri atau baik harta, darah dan harga diri muslim, maka ada hadis Nabi SAW yang menunjukkan kehormatan semua itu. Ya. Nabi SAW ada syariat Islam menjaga semua itu. Kata Nabi SAW, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram. Sesungguhnya darah kalian wahai muslimun, harta kalian wahai muslimun, kehormatan kalian wahai muslimun itu antar kalian haram. Yaitu tidak boleh satu sama lain mengganggu dari segi darah, kehormatan dan harta. Dan Imam Asy-Syafi'i dan juga Nabi SAW mengatakan, la yahillu malum ri'in muslimin illa bi tibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim, tidak halal kecuali dengan kerelaan jiwa darinya. Berangkat dari hadis ini berangkat darinya banyak sekali cabang permasalahan berkaitan dengan perampasan harta atau pengambilan harta. Maka mengambil harta muslim tanpa izin darinya, maka itu haram. Bahkan termasuk sendal jepit. Walaupun sendal jepit, kecuali jika sendal, misalnya seseorang minjem sendal tanpa izin untuk wudu di masjid, maka kalau dia tahu sendal dengan bentuk ini adalah sendal milik pribadi orang, maka haram dia untuk memakainya. Lebih afdal baginya nyeker ke tempat wudu, balik nyeker, itu lebih afdal baginya daripada dia melakukan hal yang haram. Karena ini properti muslim, enggak boleh dipakai kecuali dengan izinnya. Walaupun cuma sendal, walaupun sama-sama diinjek. Iya, walaupun diinjek. Kecuali jika sendal tersebut terindikasikan atau terketahui dengan pasti itu sendal wudu, maka itu tidak masalah. Saya bilang terindikasikan atau terketahui secara pasti. Ada dua kemungkinan. Sendal misalnya merek Swallow yang biasa tuh gitu. Dan itu ada di depan masjid, dan dari bentuknya atau seperti udah ya biasa sendal wudu lah yang udah buruk gitu, maka ini indikasi kayaknya nih. Dan juga seragam gitu dengan Swallow lainnya, ini kayaknya disediakan oleh masjid tanpa disebutkan ini sendal masjid atau sendal wudu, maka boleh dia memakai sendal yang terindikasikan untuk itu. Adapun kalau misalnya indikasi kurang kuat, seperti di depan masjid ini sebelum tangga sendal semua berkumpul dari beragam merek, bentuknya beragam. Ada satu sendal Swallow biasa, maka ini kan malah lebih indikasinya ini milik pribadi orang, maka ini nggak boleh dipakai. Walaupun Swallow juga, walaupun keriput, maka ini milik properti orang, ya maka nggak boleh. Atau yang terketahui secara pasti seperti sudah ada tulisannya atau sudah tag di atasnya sendal wudu di bawah ini, ya. Atau bentuknya itu sama semua sendal seperti ini dan biasa orang-orang pakai dari tempat wudu, maka ini jelas sekali bahwa itu sendal wudu, maka nggak masalah, nggak masuk dalam hadis ini. Ya, tidak halal bagi seorang muslim untuk mengambil harta orang muslim lainnya kecuali dengan kerelaan jiwa dari pemiliknya, dari orang itu. Masuk dalam cabang permasalahan ini yaitu jual beli dengan paksaan tanpa kerelaan, maka ini juga haram. Apa contohnya di lapangan? Banyak. Di antaranya antar teman, udah buat aneh deh, anak beli segini, jangan ini kenangannya bagus ini. Udah ente sama teman kayak gitu banget sih. Nah, gimana ya? Terpaksa akhirnya dia jual, padahal dia tuh sayang banget sama barangnya.
Walaupun sebagian ulama mengatakan bisa jadi ini jual beli batil tidak sah, bisa jadi jual beli sah. Itu khilaf di antara ulama. Tapi intinya itu haram. Kalaupun sah itu jual beli tetap haram. Kenapa? Karena di sini tidak dengan tibun nafs, yaitu tidak dengan kerelaan hati. Ya, pemaksaan dari pihak pembeli atau dari pihak penjual. Adapun kalau pemaksaan dari segi keadaan dan takdir, maka itu tidak masuk dalam hadis ini. Contoh, antum lagi kesulitan ekonomi, antum butuh dana, maka terpaksalah antum jual apa? Tas, laptop, HP atau lainnya. Antum terpaksa jual ini. Ini ana jual tas ini berapa Pak? 200.000. Ana terpaksa ini jual ini karena ana nggak punya uang. Kata orang, wah nggak boleh itu, nggak sah jual belinya karena terpaksa. Enggak, itu beda lagi. Keterpaksaan di sini bukan karena kezaliman atau omongan orang, melainkan karena qadarullah, keadaan. Maka ini nggak masalah. Maksudnya jual belinya sah. Begitu juga misal jual beli yang ada indikasi keterpaksaan, tapi mau gimana lagi, dan itu dari pihak penjual biasanya. Contoh atau kadang pembeli. Contoh yaitu beli apa gitu, kembaliannya 1.000. Kata orangnya nggak ada 1.000 nih. Pakai permen. Ini nggak boleh sebenarnya, kecuali kalau orang itu ridho. Dan biasanya orang itu juga ridho. Ya, Anda baru berapa hari lalu beli suatu barang yang sengaja ya dengan uang ini, karena uang ini besar. Kalau besar takutnya nanti pedagangnya bilang, waduh gak ada uang kecil nih, gak ada receh kan gitu. Akhirnya pakai uang kecil, tapi ada kembalian 1.000. Udah beli, dah barangnya udah terima, waduh gak ada 1.000. Dah apaan kayak gitu, permen kayak, kan ngeselin kok gitu cuma. Malah kita sengaja pakai uang ini supaya nanti nggak ada alasan, nggak ada receh. Sekarang tambah lagi nggak ada receh juga, 1.000 nggak ada. Dan tidak semua tuh penjaga warung yang mengatakan itu jujur. Kadang-kadang emang dia nggak mau kehilangan 1.000. Adalah daripada kehilangan ini kan receh, kehilangan receh, bisalah kita paksa pembeli itu untuk ngambil permen. Ya untung juga buat dia akhirnya. Makanya seperti pada asalnya tidak boleh, kecuali kalau memang orang itu pembeli itu ridho. Namun tidak semua pembeli itu bisa ridho dengan itu. Kadang ada beberapa penjual yang memang punya kebiasaan seperti itu. Gak ada receh nih, ambil ini permen aja ya gitu. Dan itu permennya dimahalin lagi, ngeselin banget ya seperti itu. Makanya seperti ini apa? Sebenarnya semi mengambil harta orang lain tanpa apa? Tanpa kerelaan diri darinya. Begitu juga misalnya dari pembeli, pakai uang yang sudah ada robekan. Ya, udah ada robekan. Apa hukumnya? Sebenarnya tidak sah. Tidak sah dari segi pemerintahan, yaitu dari peraturan pemerintahan, dan juga tidak sah dari segi syariat. Kenapa? Pertama, karena dari segi pemerintahan itu tidak sah, udah robek, nggak berlaku lagi, itu satu. Ya, kecuali mungkin udah robek ditambal pakai solatif. Nah itu mungkin ya, Anda nggak tahu dah. Tapi ini udah robek nih. Dan yang kedua, itu akan memaksa penjual untuk menerima uang itu. Padahal itu tidak sah. Maka penjual kan kesel jadinya. Ya dikasih uang robek. Dan nggak ngenaknya lagi, itu baru ngeh penjual itu ketika udah pergi pembelinya. Beli ini uang 5 ribuan 4. Salah satunya robek tapi ditutup sama uang-uang yang masih normal. Ya pas sudah ditaruh di kas, lah satunya robek. Ya orang yang udah naik motor. Kesel nggak? Kesel. Nggak rela orang itu, maka nggak halal bagi orang itu. Itu hati-hati loh. Hal ini biasa terjadi di lapangan, biasa gitu. Akhirnya membuat apa? Penjual ini juga ingin melakukan hal yang sama untuk menzalimi orang lain. Akhirnya dilakukan hal yang sama juga. Kembalian buat konsumen atau pembeli. Oh ini kembaliannya kan ada 1.000-an, 2.000-an, 5.000-an, berapa ribuan. Ditutup yang 5.000 yang udah robek di tengah-tengah. Nih. Apalagi pembelinya cowok, nggak mau pikir panjang, masukin kantong. Pas sampai rumah, ya kembaliannya kayak gini, udah robek. Akhirnya tuh uang robek itu kemana-mana. Kesel semua orang nggak mau robek itu. Paling keselnya nanti kemana, udah pedagang yang lain kesel, dirobek sekalian semuanya, udah masukin tong sampah. Ya, hal-hal ini biasa terjadi di lapangan. Ya,
Tidak halal kita itu untuk memakan harta seperti tanpa kerelaan orang, ya, tanpa kerelaan orang, apalagi sama temen. Ya, terus misal udah ada kebiasaan traktir, ada apa-apa traktir tuh, itu kebiasaan yang tidak baik. Maksudnya minta ditraktir kalau ada apa-apa. Misal teman baru kelulusan, traktir dong bro, tasakuran, bukan sesuatu yang baik. Ini berarti minta-minta, nggak boleh seperti ini. Orang itu akhirnya nggak enak karena udah ada kebiasaan kalau ada occasion atau perayaan apa-apa traktir. Kebiasaan itu nggak baik. Bukan kebiasaan mentraktir ya, bukan, tapi kebiasaan apa, kalau ada perayaan, ada sesuatu apa sedikit traktir, sesuatu apa sedikit traktir. Enggak. Traktir itu maksud sedekah kalau dengan kerelaan hati. Tapi kalau didorong karena ketidakenakan, maka ini bisa jadi hambar sedekahnya, bahkan kadang tidak berpahala karena tidak ridha. Dan juga orang yang memaksa atau minta bisa berdosa, karena hukum asal minta-minta itu haram, kecuali kalau dia sangat butuh atau kepepet darurat. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sudah jam 8 jemaah sekalian. Insyaallah kita ketemu pada pekan ketiga sepertinya atau pekan keempat. Karena pekan depan anak izin ikut daurah di Solo bersama Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dan Syekh Abdul Malik Ramadhani. Jadi anak tidak bisa mengisi pengajian untuk satu pekan depan ini mulai dari Senin malam. Jadi insya Allah anak izin, dan juga entah nanti pekan ketiga kita bisa lanjut apa enggak, atau pekan keempat kita nanti obrolin lagi dengan ikhwan kita insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.